Bab 103, singkirkan hewan peliharaan Anda. Kurangnya sumber daya berakibat fatal bagi sebuah keluarga. Kembali di lembah awan dingin, Patriark Chai pernah memberitahu Luli bahwa semua aset keluarga Liu hanya mampu membiayai satu prajurit untuk mencoba 3 kali di alam roda takdir. Maksudnya, jika seorang prajurit bercita-cita menjadi prajurit yang kuat, banyak sumber daya yang akan terkuras. Tanpa sumber daya, tidak akan ada prajurit yang kuat. Lalu, bagaimana keluarga akan tumbuh lebih kuat? Ketika para pejuang dari sebuah keluarga tidak melihat adanya sumber daya dan harapan bagi keluarga, siapa yang akan berkomitmen pada keluarga? Siapa yang akan tetap setia? Mungkin para pengikut, apalagi para pejuang dari klan eksternal, akan membelot. Itulah kenyataannya. Selama pertempuran di Kabupaten Wuling, keluarga Liu menghabiskan sebagian besar sumber daya keluarga untuk meminta prajurit yang kuat itu bertempur demi mereka. Setelah itu, untuk mencapai Danau Pulau Seribu, mereka kehilangan dan meninggalkan banyak material mistik dan harta karun mereka. Mereka bahkan tidak membawa satupun buku keterampilan Suan tingkat lanjut. Di Pulau Sundaun, mereka diperas untuk mendapatkan lebih dari 1000 kristal Suan. Keluarga Liu sekarang miskin, bahkan mereka benar-benar miskin. Jika mereka tidak dapat menemukan sesuatu dengan cepat, mereka semua akan mati kelaparan ketika semua wanita, anak-anak, orang tua, dan orang cacat dipindahkan ke sini. Kristal Suan harus diperoleh. Selama ada kristal Suan, keluarga Liu dapat membeli sumber daya. Prajurit tunawisma akan dicari, dan keluarga Liu akan berkembang. Sekelompok leluhur berdiskusi sepanjang sore dan mengajukan banyak usulan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membeli beberapa benih rumput ulat darah dan melihat apakah mereka dapat menanamnya. Bahkan jika kualitasnya buruk, kebutuhan yang mendesak dapat terpenuhi ketika ada beberapa kristal Suan yang diperoleh. Patriark 7 membawa beberapa harta karun dari keluarga Liu dan pergi ke Pulau Blood Evil lagi. Mereka ingin menukar harta karun itu dengan benih dan metode menanam rumput ulat darah. Patriark 7 kembali setelah 1 hari. Sue Chou sangat murah hati. Dia bahkan tidak menyimpan harta karun itu. Dia memberikan beberapa benih kepada keluarga Liu secara gratis beserta metode penanamannya. Namun, Sue Chou dengan jelas menyatakan bahwa tanah lava di Pulau Naga Darah tidak cukup baik. Mungkin mereka hanya dapat memulihkan biaya perencanaan rumput ulat darah. Apa biayanya? Untuk menanam blood caterpillar grasses, diperlukan darah segar dalam jumlah besar, darah binatang buas dan hewan. Biasanya, hanya setelah 1 tahun blood caterpillar grasses akan berbunga dan berbuah, buah blood caterpillar. Jika diairi dengan banyak darah, siklus pertumbuhan akan sangat dipersingkat. Blood caterpillar grasses dapat berbunga dan berbuah dalam waktu setengah bulan, dan kualitasnya akan meningkat. Tidak ada binatang besar di pulau itu. Rumput asli di Pulau Naga Darah beracun, dan karenanya tidak dapat digunakan untuk memelihara ternak. Membeli adalah jalan keluarnya, dan dalam jumlah besar. Tentu saja, ada cara lain, yaitu membeli binatang Suan yang disebut badak darah. Badak darah berukuran sangat besar dan memiliki kemampuan yang kuat dalam menghasilkan darah. Darah binatang Suan semacam ini dapat dikuras setiap hari. Namun, jika demikian, badak darah hanya dapat hidup selama 3 bulan. Apapun itu, membeli ternak atau badak darah, kristal Suan diperlukan. Jika kualitas buah ulat darah tidak cukup baik, uang akan hilang. Terlepas dari apakah mereka akan rugi atau tidak, Patriark 7 dan yang lainnya memutuskan bahwa mereka harus mencobanya. Patriark 7 membawa seseorang bersamanya untuk membeli badak darah di Pulau Gatdown. Jika mereka membeli ternak, tidak akan ada cukup hewan karena permintaan mereka sangat besar. Selain itu, menyembelih hewan setiap hari akan sangat brutal dan terlalu berdarah. Di sisi lain, beberapa badak darah dapat bertahan hidup selama 3 bulan. Itu dapat dilakukan sekali dan untuk selamanya. Beberapa hari kemudian, 3 kapal perang kembali dengan 6 badak darah. Untungnya, badak darah ini adalah hewan yang hidup di air. Mereka bisa mengapung di danau. Kalau tidak,
Kapal perang tidak akan bisa membawa mereka semua karena salah satu badak darah berukuran sebesar gunung kecil. Semuanya sudah siap. Patriark 7 memilih tempat terbuka di sebuah lembah sebagai ladang. Ia menanam 1000 rumput ulat darah dan meminta seseorang untuk merawatnya siang dan malam. Pada saat yang sama, darah badak darah akan dikeringkan setiap hari pada waktu yang ditentukan untuk mengairi rumput ulat darah. Akhir-akhir ini, Liu Yi akan mengunjungi peternakan setiap hari, begitu pula banyak leluhur. Mereka memperlakukan rumput ulat darah sebagai mutiara. Namun, beberapa hari kemudian, penampilan mereka menjadi semakin buruk. Rumput ulat darah di ladang mulai tumbuh, tetapi warnanya lebih terang. Tidak berkilau. Rumput itu jauh lebih buruk daripada rumput di Pulau Jahat Darah. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Patriark 7 ketika ia mengunjungi Pulau Matahari Terbenam, rumput mereka memiliki kualitas terburuk. Kecepatan kultivasiku terlalu lambat. Luli keluar dari benteng batunya setelah berdiam diri dalam kultivasi tertutup selama 7 atau 8 hari. Sekarang, ia dapat melepaskan 7 helai kekuatan Suan secara bersamaan dalam penggunaan keterampilan Suan guntur bergulir. Ia tidak dapat melepaskan lebih banyak lagi. Pengujian dan pemahaman yang berulang-ulang adalah suatu keharusan. Budidaya energi Suan adalah hal yang menyebalkan bagi Luli. Dia telah berkonsultasi dengan Liu Yi tentang kultivasi laut roh, jadi dia memiliki beberapa pemahaman. Kultivasi alam laut roh terutama mengolah energi Suan dan memperluas laut roh. Ketika laut roh diperluas hingga 2 kali ukuran aslinya, tahap tengah alam laut roh akan tercapai. Metode perluasannya hampir sama dengan memadatkan laut roh. Rasa sakit yang tajam harus ditanggung. Ditambah lagi, energi Suan harus diolah hingga mencapai kondisi terbaik dan energi Suan harus memenuhi laut roh sepenuhnya. Energi Suan di laut roh telah terkondensasi. 1 untai energi Suan tersebut akan sebanding dengan 100 untai energi Suan biasa dari seorang prajurit alam Suan Wu. Untuk membuat energi Suan memenuhi seluruh ruang laut roh akan membutuhkan waktu yang lama. Dengan kecepatan Luli saat ini, ia akan membutuhkan waktu 3 tahun. 3 tahun menuju tahap tengah alam laut roh. Berapa lama lagi sebelum dia bisa mencapai tahap akhir alam laut roh? 5 tahun atau 10 tahun? Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai alam kolam jiwa? Dan alam roda takdir? Itu di luar imajinasi Luli. Sekarang dia benar-benar menyadari pentingnya sumber daya. Tanpa bantuan pelet untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, akan sulit baginya untuk mencapai alam kolam jiwa sepanjang hidupnya. Seiring bertambahnya usia, kecepatan kultivasinya akan semakin lambat. Fungsi tubuhnya juga akan semakin buruk. Selain itu, Little White kehabisan makanan. Dalam perjalanan mereka ke Danau Pulau Seribu, Luli meminta beberapa batu giok api dari Liu Yi. Ketika mereka berada di kereta, Luli diam-diam memberi makan beberapa batu giok api kepada Little White setiap hari. Di benteng batu ini, Luli telah meninggalkan Little White. Little White menghabiskan sekantong penuh hanya dalam waktu beberapa hari. Luli tidak punya pilihan selain bangkit dari kultivasinya. Dia mengelilingi semua benteng batu tetapi tidak menemukan Liu Yi. Setelah bertanya-tanya, dia menyadari bahwa Liu Yi telah pergi ke pertanian. Luli menanyakan lokasi pertanian dan berjalan ke sana. Dia juga ingin melihat rumput ulat darah yang sangat berharga bagi keluarga Liu. Ladang pertanian itu tidak jauh. Ladang itu terletak di sebuah lembah kecil sekitar 3 mil ke selatan. Lembah itu dikelilingi oleh pegunungan di 3 sisinya. Ladang itu mudah diawasi. Patriark 7 telah memilih lokasi ini sebagai ladang pertanian karena alasan ini. Ketika Luli tiba di luar lembah, dia melihat sebuah sungai kecil di luar. 2 prajurit berjaga di muara lembah. Melihat Luli yang datang ke sini, mereka tidak menghentikannya. Luli melangkah masuk. Lembah itu tidak besar, hanya dengan radius sedikit lebih dari 1000 kaki. Gulma dan pepohonan semuanya telah dibersihkan. Tanaman merah menutupi tanah coklat.
Setidaknya ada 1.000 tanaman di sana, dilihat dari pandangan pertama. Tanaman itu kecil dan berwarna merah seluruhnya. Lebarnya hanya sebesar jari tengah. Ada 4 helai daun pada tanaman itu. Bau darah yang sangat kuat. Luli terus maju dengan hidung tertutup. Ia melihat beberapa kabin di sudut. Sebuah kolam besar berisi darah berada di sebelah kabin-kabin itu. Kolam itu penuh. Di sana, dia melihat Liu Yi di sebuah kabin. Wajahnya cemberut dan menatap ke arah pertanian. Luli berjalan mendekat dan memberi hormat padanya dengan tangan terkepal di depan dadanya, kepala keluarga. "Kamu di sini?" Liu Yi berbalik dan menatapnya. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Mengapa kamu tidak berkultivasi hari ini?" Luli menunjuk ke arah Little White di bahunya dan berkata, "Little White tidak punya makanan. Aku butuh beberapa batu giok api." Keberadaan Little White diketahui banyak orang, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah Swan Beast. Mereka hanya berasumsi bahwa itu adalah hewan peliharaan Luli. Luli pernah meminta tiang giok api kepada Liu Yi. Dia melihat si putih kecil memakannya beberapa kali. Namun, dia tidak merasa aneh. Ada terlalu banyak binatang swan yang aneh di dunia. Tikus batu bahkan memakan batu. Namun, Liu Yi mengerutkan kening saat ini dan berkata, "Luli, bukan berarti aku pelit, tetapi tidak ada lagi batu giok api di keluarga sekarang. Ketika kami meninggalkan Kabupaten Wuling, kami memiliki sekantong besar batu itu, tetapi tas itu hilang di luar danau Pulau Seribu. Kamu tahu situasi keluarga kami sekarang. Kami tidak mampu membeli batu giok api dengan kristal swan. Mungkin kamu bisa menyingkirkan hewan peliharaanmu." Bab 104, Liontin Gigi Hewan memberikan kontribusi. Little White bukanlah hewan peliharaan, ia adalah binatang swan yang kuat. Akan tetapi, ia sangat kecil, dan biasanya, tidak ada ki atau energi kuat yang keluar darinya, sehingga orang-orang biasanya akan salah mengira ia sebagai hewan peliharaan. Little White telah bertempur dalam banyak pertempuran dan melakukan banyak perbuatan baik. Akan tetapi, ketika Little White berpartisipasi dalam pertempuran klan tamu di keluarga Liu dan ketika klan itu membunuh prajurit tua botak di luar danau Pulau Seribu, situasinya menjadi sangat kacau. Little White juga cepat. Liu Yi tidak pernah melihatnya melakukan hal-hal itu, jadi dia tidak pernah tahu kemampuan bertarung Little White. Bagaimana Luli bisa melepaskan Little White? Bahkan jika bukan karena kontribusi yang diberikan Little White karena ia dapat mengendalikan binatang swan tingkat rendah atau fakta bahwa ia telah membantu Luli membunuh musuh yang kuat dalam banyak kesempatan. Luli tetap tidak akan melakukannya karena ia telah membesarkannya dalam waktu yang lama. Ia sekarang memiliki perasaan yang mendalam terhadap Little White. Luling dibawa ke dataran Cian dengan paksa. Little White adalah satu-satunya rekan dekat bagi Luli sekarang. Luli mengangkat alisnya dan melirik ke arah seorang patriark dan beberapa prajurit di dekat kabin dan bertanya, "Patriark keluarga, apakah sekarang sesulit itu? Kita tidak punya cukup kristal swan untuk membeli sekantong kecil tombak giok api." "Sebenarnya kami melakukannya." Liu Yi menghela napas dan berkata dengan suara pelan, "Tetapi kita benar-benar tidak punya banyak yang tersisa. Aku baru saja menjadi kepala keluarga. Kewenanganku di keluarga belum ditetapkan. Keluarga sedang mengalami masa yang sulit. Jika aku ingin membelinya dengan paksa, banyak kepala keluarga akan merasa tidak puas." Liu Yi menunjuk ke ladang di depannya dan berkata, "Benih-benih rumput ulat darah ini diberikan oleh Sui Chou secara cuma-cuma, tetapi membeli semua badak darah membutuhkan banyak kristal swan. Anda dapat melihat bahwa kualitas rumput ulat darah tidak bagus. Keluarga mungkin akan merugi sekarang. Semua leluhur sangat khawatir jika saya mengusulkan untuk membeli batu giok api." Luli mengangguk dengan wajah serius. Pada akhirnya, itu karena keluarga Liu miskin dan Liu Yi belum membangun prestisnya sebagai kepala keluarga. Dia mengalihkan pandangannya ke rumput ulat darah dan bertanya, "Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menanam dan membudidayakan rumput ulat darah? Tidak bisakah kau meminta seseorang untuk pergi ke Pulau Gatdown dan bertanya tentang hal itu?"
Mungkin Sue Chou telah menyembunyikan metode pengembangbiakan darimu. Kami telah melakukannya. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan menjawab, Sue Chou benar-benar tidak menyembunyikan apapun dari kita. Banyak yang tahu metode menanam rumput ulat darah, tetapi tanpa tanah lava yang baik, tidak ada cara untuk menanam rumput ulat darah berkualitas tinggi. Luli kemudian melihat ke kolam darah dan berkata, apakah ada hubungannya dengan darah yang digunakan untuk irigasi? Bisakah kamu mencoba darah dari beberapa binatang suan yang kuat? Kami sudah mencoba, tetapi tidak ada gunanya. Liu Yi berjalan ke kolam darah, berbalik dan berkata sambil tersenyum pahit, darah binatang suan yang kuat. Tapi ini adalah Danau Pulau Seribu, di mana kita bisa mendapatkan begitu banyak binatang suan yang kuat? Luli berjalan mendekat dan menatap kosong ke arah kolam darah. Ketika keluarga Liu dalam kesulitan, itu juga tidak mudah baginya. Bahkan makanan Little White akan menjadi masalah besar, apalagi sumber daya budidaya. Berdecit gelombang. Si putih kecil tampaknya mengerti apa yang mereka berdua bicarakan. Ia melompat-lompat dengan gelisah di leher Luli dan terus menggaruk leher Luli dengan cakar kecilnya. Little White, jangan khawatir. Aku akan memikirkan sesuatu. Luli menepuk-nepuk si putih kecil untuk menenangkannya, tetapi si putih kecil terus menggaruk leher Luli. Lalu, tanpa sengaja, ia mencengkeram dan memutuskan tali hitam di leher Luli. Luli berdiri di samping kolam darah. Liontin gigi binatang di lehernya terlepas karena cakaran si putih kecil. Sekarang setelah talinya putus, liontin gigi binatang itu jatuh ke dalam kolam darah. Putih kecil. Luli agak marah. Ia melotot ke arah si putih kecil. Luli menyingsingkan lengan bajunya dan siap mengambil liontin gigi binatang dari kolam darah. Liontin gigi binatang itu adalah satu-satunya barang peninggalan ayahnya. Berani-beraninya Luli kehilangannya. Plop, plop gelombang. Tepat pada saat itu, banyak gelembung muncul di kolam. Gelembung-gelembung itu berjatuhan di kolam. Seolah-olah darahnya mendidih. Liu Yi berteriak kaget dan buru-buru berkata, Luli, apa yang kau lakukan? Darah itu sangat berharga. Kita tidak bisa mendapatkan lebih banyak darah dari badak darah selama beberapa hari. Cepat, keluarkan barangmu. Luli segera mengulurkan tangannya. Untungnya, kolam itu tidak dalam. Luli berhasil meraih liontin gigi binatang itu di tangannya pada percobaan pertama. Ketika ia mengambilnya, ia mendapati liontin gigi binatang itu berkedip-kedip. Ia berhenti sebentar lalu memasukkannya ke dalam jubahnya. Apa? Liu Yi melihat liontin gigi binatang itu bersinar, jadi dia bertanya dengan heran, Luli, benda apa itu? Kenapa bersinar? Set. Luli membuat gerakan menyuruh diam. Ia berpikir sejenak lalu menunjuk ke kolam darah dan berkata, gunakan darah ini untuk menyirami rumput ulat darah sekarang dan lihat apakah mereka bisa tumbuh lebih cepat dan lebih baik. Tidak diragukan lagi bahwa liontin gigi hewan itu sangat berharga. Setiap kali Luli mengonsumsi pelet, liontin gigi hewan itu akan bersinar dan khasiatnya akan meningkat. Pada saat ini, ketika gigi hewan itu jatuh ke kolam darah, liontin itu bersinar lagi. Mungkinkah itu berarti liontin gigi hewan itu meningkatkan darah badak darah? Luli tidak dapat memastikan seperti apa efek pastinya, jadi ia mendesak Liu Yi untuk mencobanya guna membuktikan dugaannya. Saat ini belum waktunya untuk menyiram. Karena Luli bersikeras, Liu Yi memanggil 2 orang untuk menyirami rumput ulat darah. Namun, dia hanya menyuruh para prajurit menyirami beberapa lusin tanaman. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Setelah itu, Luli dan Liu Yi membuka mata mereka dan mengamati lusinan rumput ulat darah dengan saksama. Seiring berjalannya waktu, mata mereka berbinar karena lusinan rumput ulat darah yang disiram jelas bersinar lebih terang. Luli, Luli. Liu Yi menarik Luli dengan penuh semangat. Luli menatap Xiao Bai dengan sedikit keraguan di matanya. Xiao Bai baru saja memotong tali dan membiarkan liontin gigi binatang itu jatuh ke kolam darah. Apakah ia melakukannya secara tidak sengaja atau sengaja karena ia memahami keajaiban liontin gigi binatang itu? Kepala keluarga,
keluarlah bersamaku sebentar. Beberapa prajurit keluarga Liu di kejauhan juga menyadari hal aneh yang terjadi pada rumput ulat darah. Mereka berputar-putar dengan takjub. Luli dengan cepat menyeret Liu Yi dan berjalan keluar lembah. Ketika mereka sampai di suatu tempat tanpa ada orang lain di sekitar, dia berkata dengan serius, "Kepala keluarga, liontin gigi hewanku mungkin bisa membuat darah lebih kental yang dapat meningkatkan pertumbuhan rumput ulat darah." Ya, Liu Yi begitu gembira hingga wajahnya memerah. Dia seperti anak kecil yang selamat dari situasi yang menyedihkan. "Saya bisa membantu tapi..." Luli mengubah nada bicaranya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Selain kamu, tidak ada seorang pun yang boleh tahu tentang liontin gigi binatangku. Kalau tidak, aku akan segera meninggalkan Pulau Naga Darah." Liu Yi tidak menyangka Luli akan menganggapnya begitu serius. Namun setelah dipikir-pikir lagi, dia entah bagaimana mengerti. Patriark berspekulasi bahwa Luli memiliki kartu di tangannya yang dapat memungkinkannya membunuh prajurit dari alam yang lebih tinggi. Mungkinkah liontin gigi binatang itu adalah kartunya? Karena itu adalah kartu Luli, orang luar tidak akan mengetahuinya. Liu Yi mengangguk dengan tegas dan berkata, "Baiklah. Aku bersumpah bahwa aku tidak akan membocorkan ini dan aku tidak akan memberitahu siapapun." Tetapi Liu Yi memikirkannya dan berkata, "Ada perubahan besar pada rumput ulat darah. Patriark 7 dan yang lainnya akan menyadarinya cepat atau lambat. Bagaimana aku akan menjelaskannya kepada mereka? Itu mudah." Luli memikirkannya dan berkata, "Bisa dibilang aku menggunakan kekuatan khusus untuk memperbaiki darah. Dalam beberapa hari, aku bisa datang lagi dan memperbaiki darah dengan liontin gigi binatangku. Kamu hanya perlu memastikan tidak ada yang bisa masuk dan melihat. Bukan masalah. Selama rumput ulat darah dapat ditingkatkan dan dapat dijual dengan harga yang baik, Liu Yi dapat mengatakan ya untuk apapun." Liu Yi tidak dapat menahan diri. Dia berkata kepada Luli, "Luli, lemparkan liontin gigi binatangmu ke kolam darah. Nanti, aku akan meminta mereka untuk menyirami semua rumput ulat darah." "Tidak." Luli menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hanya belasan saja untuk saat ini. Mari kita amati selama beberapa hari. Ketika kita yakin efeknya bagus, kita bisa menyiram semuanya. Bagaimana jika ada yang tidak beres?" "Benar, ya." Liu Yi mengantar Luli kembali ke lembah. Para prajurit di dalam sekarang semuanya berdiri di sekitar lusinan rumput ulat darah. Bahkan seorang patriark yang sedang berkultivasi di dekatnya pun merasa khawatir. "Kalian semua keluar." Liu Yi melambaikan tangannya dan menjelaskan kepada patriark, "Luli telah menemukan cara untuk menumbuhkan rumput ulat darah. Kami sekarang sedang mencobanya. Anda harus merahasiakannya dan tidak seorang pun boleh mengatakan apapun. Jangan beritahu apapun kepada Patriark 7. Saya akan memberitahu mereka secara langsung setelah kita mengamati efeknya selama beberapa hari." "Benar-benar." Mata sang patriark langsung berbinar. Ia menatap Luli seperti seorang pria yang sedang menatap seorang gadis cantik. Prajurit alam Xuanwu lainnya gempar dan mereka terinspirasi. Rumput ulat darah kini menjadi harapan bagi keluarga Liu. Jika mereka berhasil menanamnya dan menjualnya dengan harga yang bagus, keluarga Liu akan melihat masa depan yang cerah.